Ini juga berdasarkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu pernah tanya sama Rasulullah, apakah kita mungkin akan dihisab karena lisan-lisan kita ya Rasulullah? Kata Nabi, "Takilatka ummuka ya Mu'ad." Kasihan sekali wahai Mu'ad. Itu kalimat ungkapan kasihan itu. Maksudnya kamu nanya kok hal yang seperti ini. Tetapi berapa banyak orang yang Allah lemparkan ke neraka dalam keadaan teluk wajahnya dulu. Illa hasaidun al-sinatihim. Gak ada yang dilakukan karena sebab lisan-lisannya. Juga pernah disebutkan tentang seorang wanita di zaman Rasulullah, banyak sholat, banyak puasa. Tetapi ahli neraka, kenapa? Lisannya ganggu tetangganya terus. Ya, lisannya masuk kalian. Lisan kadang-kadang menjadikan seorang terbunuh. Orang banyak mati karena lisan. Percekcokan, keributan sebabnya awalnya apa? Lisan. Lisan yang tidak dijaga. Maka tadi sibukkan lisan kita dengan zikir. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Rasul ada dua kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Daripada ngomong yang gak penting, gunakan waktu kita ini yang sedikit buat tadi berzikir sama Allah. Yang lisannya basah, kata Nabi, wala yazalu lisan mukarratan min dzikrillah. Hendaknya lisan itu senantiasa basah karena zikir pada Allah. Bukan dulu berjam-jam bergibahin orang. Atau waliyadzubillah ngebahas hal yang sia-sia, laghun, hal-hal bodoh. Tadi, ada waktu jaga lisan, tahan lisan kita, biar apa? Banyakkan zikir. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih, waktu itu pernah kedatangan orang-orang sufaha, orang-orang bodoh di majelis ini. Orang yang kalau ngomong gak sopan, gak santun, ngomong seenaknya, murid-muridnya geram, sampai ngomong, Muhammad ini orang-orang bodoh, jawabin. Apa kata beliau? Kalla, enggak sekali-kali. Wallahi yang apa bakal jawab mereka. Kenapa? Fa'aina nahnu min kalamillah wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Kalau saya jawabin dia, kita jawabin dia, mana iman kita terhadap firman Allah? Ketika Allah berfirman, dan apabila mereka diajak bicara oleh orang-orang bodoh, mereka diam saja salah. Mereka enggak menjawab. Ulama kita bisa sama orang bodoh, dia bisa jawab gampang. Tapi apa? Enggak. Tadi dia telah ukurnya bukan untuk kemenangan dirinya. Tapi kalau orang sekarang diajak debat sama orang bodoh, bodoh layani, menang, beres kan? Tapi ini Imam Ahmad yang hidupnya tujuannya buat Allah. Orang yang disiksa oleh rezim karena apa? Mempertahankan Al-Quran, kalamullah sampai mau mati. Bisa dia mungkin untuk menyelamatkan dirinya, mengatakan yang lain, tapi apa? Karena dia jadikan hidupnya untuk Allah, maka tadi tidak ada ruang bagi kepentingan diri pribadi. Bisa debat? Bisa. Tapi apa tak mau? Kenapa? Allah mau apa di Quran? Tadi dia bicara sama orang bodoh, dimin aja. Juga wa'arid anil jahilin, bermain dengan orang-orang yang bodoh. Jangan malah dilayani. Kalau dilayani dia sama-sama. Tadi kadang-kadang kita ini ketika saya bilang kadang-kadang amal zahir secara zahirnya amalan karena Allah. Tapi kadang-kadang syaitan masuk di situ. Kepentingan, kemenangan dirinya, egonya keluar. Itu syaitan semua tuh masuk. Nah, tadi Muhammad ketika dia mau dikatakan, jawab wahai imam. Enggak, demi Allah enggak akan saya jawab imam. Mungkin tahu ini pertanyaan mudah, tapi dia akan jawab Ustaz. Karena dari mana? Mana iman kita terhadap firman Allah Tabaraka wa Ta'ala? Dan ini juga yang harus kita tiru. Sulit memang jamaah sekalian. Kenapa? Kita ini umat akhir zaman. Tapi tadi kalau kita berkata naik kereta api, yang nggak apa-apa kita gerbong ekonomi paling belakang, yang penting masih satu rangkaian. Untuk kita
kita nggak bisa kelas eksekutif paling depan, nggak bisa. Itu kelasnya Rasulullah, para sahabat. Kita mungkin gerbong paling terakhir, yang penting tetap jalan. Hanya pernah seorang ulama pernah mengatakan, "At-thariq ilallahi tariq." Jalan menuju Allah ini panjang. Nanti nggak sampai beres, nggak bisa sampai ujung. Wanah namshi fihi kasulhafa, dan kita berjalan di jalan tersebut seperti kura-kura yang lelet lambat. Kura-kura kalau jalan itu nggak bakal sampai. Apa kata beliau? Walaysa hammuna an nasila ila tariq, walakin hammuna an namuta ala tariq. Yang paling penting buat kita bukanlah kita sampai di ujung jalan tersebut, bukan finishnya, tapi bagaimana caranya kita mati di jalan tersebut. Istiqomah. Sedikit tapi istiqomah lebih baik daripada langsung amal besar tapi tadi berhenti sesaat doang. Istiqomah kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Dan tadi saling mendoakan di antara kita semua. Ada temannya yang salah, pegang tangannya, nasihati bangga. Bukan disebarkan aibnya, bukan. Bukan ngomongin di belakang, bukan. Dan juga cinta, berarti aku mengikuti firman Allah. Ada orang salah, teman-teman tahu, nasihatin diam-diam. Bainaka wa baina, nasihat secara pribadi kamu sama dia saja. Ini yang penting. Kadang-kadang tapi kita di orang ada egonya. Ada orang salah atau enggak salah dicari-cari salah.